Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program acara Mocopat bersama saya Nia Sukma. Kali ini tema kita adalah nguri-nguri budaya Jawi ya. Dan tamu saya pada kali ini yaitu pemilik dari Sanggar Budaya Condrowinoto dan tentunya salah satu pengajar juga hadir di sini yaitu Mas Semi. Ini adalah pertemuan saya yang kedua kalinya bersama beliau-beliau ini. Langsung saja ya saya sapa ya. Assalamualaikum Mbak Ana dan Mas Semi. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar untuk hari ini? Pangestunipun, alhamdulillah. Iya, tetap cantik dan ganteng ya. Semangat ya. Semangat terus. Dong. Iya, Mbak Ana, mari kita ngobrol lagi nih terkait dengan nguri-nguri budaya Jawi. Salah satunya dengan Mbak Ana ini mendirikan Sanggar Budaya Condrowinoto ini. Ini adalah salah satu bentuk nguri-nguri budaya, betul ya Mbak ya? Iya, betul sekali Mbak. Iya, Mbak, gimana Mbak? Ini dengan suasana yang sangat sejuk ini kira-kira ini kan sangat luas nih. Mau diperluas lagi nggak? Ini sebelah sana tanah masih kosong nih kayaknya. Semoga Mbak nanti. Oh gitu ya Mbak. Kayaknya masih kurang ya ini ya. Iya, semakin sempit tambah lama. Iya, karena semakin banyak yang berkunjung. Iya, betul jadi semakin Mbak. sempit ya. J. Saya ingin tanya ini arti nguri-nguri budaya Jawi dari sudut pandang Mbak Ana terlebih dahulu, monggo Mbak. J, kalau menguri-nguri budaya Jawi itu sama dengan melestarikan ya Mbak, melestarikan budaya Jawa. Terutama target utama saya adalah generasi muda, karena generasi muda sekarang ini sudah sangat tidak mengenal akan budayanya sendiri. Nah itu yang akan saya tekankan di sini bersama para guru yang ada di sini untuk mengembalikan mereka kembali ke budayanya sendiri, seperti itu Mbak. Seperti itu ya. J. Kalau dari Mas Semi nih Mas, nguri-nguri budaya Jawi dari sudut pandangnya Mas Semi. Kalau dari sudut pandang saya untuk nguri-nguri ini, generasi muda sebagai pewaris sah, kan istilahnya kami adalah pewaris sah tradisi dan budaya dari leluhur. Jadi ada tinggalan yang se-worthy ini, apa istilahnya, semahal ini kok. Eman-eman gitu kalau sampai terlupakan, kalau sampai tergeserkan oleh nilai kebudayaan lain. Pasti saja kita boleh menyerap nilai kebudayaan lain selama itu masih ada korelasi ataupun ada kecocokan dengan kebudayaan milik sendiri. Tapi untuk yang pertama, sebelum ke pengembangan kebudayaan manca ataupun kebudayaan orang lain, tentu saja punya rasa handar beni, punya rasa memiliki terlebih dahulu. Salah satunya dengan nguri-nguri kebudayaan seperti itu. Oh baik. Sepertinya ini juga selain mendirikan Sanggar Budaya Condrowinoto ini, Mbak Ana juga bergerak dalam bidang sosial ya. Selain budaya juga sosial ya Mbak. Iya. Sebenarnya kegiatannya Mbak Ana ini selain di Sanggar ini apa saja sih Mbak? Kebetulan memang saya fokus di Sanggar ya Mbak. Kalau untuk kegiatan sehari-hari memang saya lebih ke pegawai swasta sebetulnya. Tetapi saya fokus karena saya punya tanggungan. Ya. Tugas saya di sini adalah untuk nguri-nguri budaya Jawi, sehingga di waktu-waktu senggang ataupun di hari-hari di luar jam kerja saya fokus di dunia budaya, sosial dan budaya. Oh seperti itu ya. Jadi memang fokus selain ada pekerjaan di luar budaya ini, waktu luangnya memang difokuskan untuk di Sanggar ini ya. Iya. Tentunya untuk ikut gimana yang berpartisipasi, melatih atau mendorong adik-adik yang ada di lingkungan ini. Mungkin dari adik-adik yang di luar lingkungan Kalongan ini bisa ya gabung di sini juga, diperbolehkan ya Mbak? Boleh ya? Mbak, saya membuka untuk semua kalangan yang ingin belajar budaya Jawi, monggo. Oh begitu ya. Ya. Kira-kira ada biaya nggak kalau untuk sekolah di Sanggar Condrowinoto ini Mbak? Memang saya mendirikan Sanggar ini tujuan saya untuk nguri-nguri, sehingga saya sebetulnya sudah sangat senang ketika anak sudah mempunyai keinginan ataupun niat untuk belajar budaya Jawa. Dari hal tersebut saya berkeinginan untuk bisa merangkul semua anak-anak ini dan tanpa saya pungut biaya sama sekali. Seperti itu. Baik, di Sanggar ini sendiri ada berapa kegiatan seni Mbak di sini?
selain mungkin seni mocopat yang memang sudah unggul ya di sini? Iya. Jadi di Sanggar ini ada berbagai macam bentuk budaya yang saya lestarikan, Mbak. Di antaranya adalah tari, terutama yang saya ajarkan di sini adalah tari tradisional. Jadi tari yang benar-benar pakem yang kita dapatkan dari leluhur kita, para pendahulu kita. Kemudian ada karawitan, kemudian ada tata cara budi pekerti ataupun unggah-ungguh Jawi. Kemudian ada pedalangan juga, Mbak. Selain itu selama proses belajar mengajar itu kami sisipkan dolanan anak tradisional sehingga anak di sini tidak jenuh untuk belajar sehingga mereka nyaman berada di sini. Oh, mohon maaf tadi ada seni unggah-ungguh ya? Nggih. Itu berarti seperti apa gambarannya, Mbak? Jadi kita mengajarkan anak-anak sekarang ini kan sudah lupa akan unggah-ungguh Jawa, Mbak. Jadi mulai dari lingkungan kecil dulu, dari keluarga kita ajarkan unggah-ungguh anak terhadap orang tua seperti apa, kemudian kepada level yang lebih tinggi, misalnya kepada yang lebih tua itu harusnya seperti apa. Nah itu kan yang mungkin sekarang sudah tidak ditemui. Mungkin di tingkat lingkungan keluarga sendiri mungkin sekarang lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Jawa itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak seperti itu. Oh, baik. Berarti seperti seni kepribadian gitu ya? Iya. Tapi kepribadian Jawa seperti Betul. itu. Oh, baik. Terus untuk peminatan dari anak-anak sendiri, lebih suka atau lebih banyak di seni apa nih, Mbak? Kalau di sini, Mbak, semua kegiatan seni itu pasti anak-anak saya wajibkan ikut untuk tata cara unggah-ungguh budaya Jawi. Itu harus. Jadi anak-anak yang di sini ingin belajar tari itu juga harus mengikuti budi pekerti Jawa. Pedalangan juga harus mengikuti. Jadi program wajib di sini adalah budi pekerti Jawa seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau seandainya rumah saya dekat, mesti saya juga ikut program pendalangan tadi loh. Biar bisa cari duit ya dengan cara dalang ya, Mbak. Iya. Mbak Ana bisa nggak, Mbak? Dalang gitu juga, Mbak? Saya bisanya hanya nonton, Mbak, Oh, sebetulnya. nonton saja. Penikmat budaya lagi ya. Betul. Menikmati gitu ya. Kalau saya mungkin bisanya menikmati dan memaidu gitu ya. Komentar banyak, saya itu seperti netizen jadinya. Jadi kalau di sini, Mbak, sebetulnya saya di sini itu menerapkan proses asah, asih, asuh. Jadi di sini saya memberikan wadah kepada para generasi muda. Jadi di sini mungkin para guru di sini juga para generasi muda ya, Mbak ya. Kalau kita lihat tadi Mas Yosi mungkin usianya 23 tahun. Mas Sem ini malah 17 tahun ini. Waduh, 17 tahun berlari-lari nih. Iya, jadi generasi muda ini bisa menularkan ilmu ataupun budaya Jawa mereka ke generasi yang berikutnya. Seperti Ya, itu. betul. Memang ini tugas berat ya bagi generasi-generasi muda ya untuk benar-benar mengajak semuanya untuk bersama-sama menguri-nguri budaya. Memang ini tugas yang sangat berat ya, karena pesaing kita juga bukan hanya di wilayah kita sendiri di Indonesia tercinta ini, namun di luar Indonesia pun bisa menjadi ini ya senjata perang kayak gitu untuk generasi-generasi muda, apalagi terkait dengan nguri-nguri budaya ini. Saya ke Mas Semi ini. Nah, Mas Semi ini spesialis guru mocopat atau juga bisa dalam seni yang lain, Mas? Kalau istilahnya penugasan di Condrowinoto ini kan kalau unggah-ungguh secara garis besar kan ada dua sektor ya, yaitu bahasa dan juga tingkah laku untuk perilaku. Nah, kalau Bu Ana meminta kami ini untuk konsentrasi ke bahasa dulu, konsentrasi ke bahasa karena unggah-ungguh istilahnya apa, titenane atau tanda-tandanya itu kan di dua itu tadi, tingkah laku dan juga di bahasa. Jadi bagaimana penerapan kebahasaan dalam kegiatan, entah kegiatan seni ataupun kegiatan yang lain, karena memang sekolah yang lebih real kan ada di keluarga dan juga di lingkungan masing-masing seperti itu. Jadi penekanannya lebih ke bahasa. Oh, ke bahasa ya. Oh. Tapi kalau misalkan kelengkapan tadi untuk macapat dan sebagainya ya masih bisa diupayakan lah. No. Ya masih bisa gitu. Oh begitu ya. Sebenarnya susah nggak Mas
Semi mengajari anak-anak untuk tadi bahasa dalam apa namanya mempelajari bahasa Jawa, kemudian dalam unggah-ungguhnya itu, kemudian dalam belajar mocopat, kesulitan nggak? Karena anak-anak itu kan juga gimana ya, kadang gampang, kadang juga agak susah, apalagi yang usia-usia yang masih kecil gitu. Iya, sebenarnya untuk kepengajaran kebahasaan itu relatif lebih mudah karena memang bahasa ibu atau mother tongue mereka itu adalah bahasa Jawa. Basicnya kan bahasa Jawa, jadi relatif lebih mudah. Sebenarnya mereka sudah punya sangu untuk penerapan bahasa ataupun pengaplikasiannya kepada lingkungan itu mereka sudah punya sangu, sudah punya bekal. Tinggal kita memoles seperti itu. Dan ada hal lain tadi, mungkin kita semua sudah mengalami itu. Artinya ketika kita ingin menerapkan bahasa Jawa katakanlah, ini mungkin ternyata lingkungan menggunakan bahasa pengantar yang lain. Jadi kan, oh ini lingkungan yang harus mengikuti saya atau saya yang harus mengikuti lingkungan ya. Oh berarti mungkin empan papan, jadi oh saya mengikuti lingkungan. Ya wis lah, oh bahasa Indonesia ramah masalah. Tapi sebenarnya untuk sangu mereka sudah punya, tinggal kita istilahnya karena bukan hal yang rusak, jadi nggak perlu diperbaiki, hanya perlu diarahkan, kemudian diberi pengertian bahwasanya sifat bahasa bukan strata, artinya semua bahasa itu sama. Dan sifat bahasa kan juga mana suka seperti itu. Kamu mau pakai bahasa apapun silahkan, yang penting pesan yang ingin disampaikan tersampaikan. Oh gitu ya. Iya. Apalagi kalau seandainya di bahasa Jawa ini kan ada macam-macam ya. Iya. Ada bahasa ngoko, ada bahasa kromo inggil. Nah, bahasa Jawa yang ada di tembang-tembang mocopat itu sebenarnya bahasa Jawa apa sih? Ada yang kawi juga, maksudnya bahasa Jawa kuna. Ada juga yang rinenggo atau istilahnya bahasa-bahasa indah. Itu. Dan bahasa-bahasa yang memang tidak lazim kalau digunakan di percakapan sehari-hari. Jadi memang itu knowledge atau pengetahuan soal kosakata yang tidak digunakan untuk ke percakapan sehari-hari, akan tetapi memang karena sifat sastra adalah indah, jadi memang peruntukan bahasa yang ada di mocopat ini untuk jenis puisi itu sendiri. Oh begitu ya, Mbak Ana. Ini kan ada Mas Semi, ada Mas Yosi juga yang